Diawali dengan memperlihatkan benua Antartika di mana di situ ada pria bernama Jack, ini orangnya, yang mana merupakan seorang klimatologis atau orang yang mempelajari tentang iklim jangka panjang. Di mana Jack bersama kedua temannya sedang melakukan penelitian dengan mengebor permukaan es untuk mencari tahu apakah di sana ada avatar sang pengendali angin atau tidak. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba es di sekitar mereka retak yang membuat salah satu teman Jack hampir saja terjatuh ke dasar, tapi beruntung dia masih bisa diselamatkan. Jack yang tidak ingin kehilangan sampel penelitiannya pun nekat meloncati jurang tersebut dan berhasil melewatinya. Tapi saat akan kembali, beruntung Jack berhasil diselamatkan juga, namun yang mengejutkan adalah retakan tersebut membuat benua Antartika seolah menjadi terbelah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Jack terlihat sudah bersama para petinggi dunia yang tergabung dalam PBB, di mana di situ dia menjadi pembicara dalam acara pertemuan tersebut. Dan dari hasil penelitian sekaligus kejadian tadi, Jack pun menyimpulkan bahwa jika bumi terus mengalami pemanasan global, maka iklim akan mengalami perubahan yang sangat drastis dan dalam waktu 100 sampai 1000 tahun, maka bumi akan kembali ke zaman es, tidak pakai doger. There goes our warm climate. If we do not act soon, it is our children and our grandchildren who will have to pay the price. Beralih ke negaranya Naruto, di mana kita akan melihat bukti dari perkataan Jack yang ditandai dengan hujan batu es yang berukuran sebesar kepalan tangan manusia hingga membuat semua orang yang ada di sana pasuliur. Sementara itu Jack terlihat sedang bersama putra sulungnya yang bernama Sam, ini dia, di mana Sam sempat bercita-cita untuk menjadi seorang pangeran Persia, namun karena dia harus pergi untuk mengikuti kompetisi akademik, maka Jack pun mengantarkannya ke bandara dan berpamitan saat itu juga. Don't worry about it, Sam. Sam. Beralih keluar angkasa, di mana para astronot dikejutkan saat melihat planet bumi nampak diselimuti oleh banyak sekali awan dan entah apa yang terjadi, tapi yang pasti itu cukup mengerikan. Sam sendiri terlihat sudah berada di pesawat, di mana di situ dia bersama dua orang temannya yang sama-sama mengikuti kompetisi juga, dan tiba-tiba semua penumpang dikagetkan saat pesawat mengalami goncangan akibat melewati titik badai. Sementara itu seorang profesor dikejutkan dengan tidak berfungsinya pelampung di laut di beberapa titik yang kemungkinan besar disebabkan oleh badai besar yang terjadi. Singkat cerita, Sam dan kedua temannya sudah tiba di New York, di mana mereka bertiga terjebak macet untuk kemudian dikejutkan saat melihat banyak sekali burung yang sedang bermigrasi. Di sisi lain, Jack terlihat mendapat telepon dari profesor yang tadi untuk memberitahu bahwa teori Jack tentang mencairnya kutub es sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu 100 atau 1000 tahun, melainkan saat ini juga. You predicted it would happen. Yes, but not in our lifetime. Bukan tanpa alasan, sang profesor mengemukakan bahwa suhu mengalami penurunan sebanyak 13 derajat dan menemukan beberapa pelampungnya di lautan tidak berfungsi. Dan saat esok pagi, lebih tepatnya di Los Angeles, terjadi angin topan yang sangat mengerikan tepat di tengah kota yang membuat bangunan di kota hancur dan memakan banyak sekali korban jiwa. We have live coverage now from our Fox 11 chopper. Are you there, Bart? Oh my God. Dulu waktu kecil saya nonton scene ini sempat ketakutan loh, karena jika terjadi di daerah saya ngeri aja gitu, takut ketimpa reruntuhan atau terkena puing-puing bangunan. Cuman saya kembali tersenyum saat lupa bahwa saya tinggal di kampung yang penuh dengan pohon dan berbukitan. Garing ya. Anjing. Jack sendiri menghubungi Sam untuk menyuruhnya pulang dan segera meninggalkan Los Angeles. Namun Sam justru terlihat belengah-belengeh cengengesan yang membuat Jack membentaknya dan mengatakan bahwa ini adalah serius. Stop kidding around. I want you home. Dad, I'll be on the train. Jack pun menemui wakil presiden untuk memberitahunya bahwa akan terjadi perubahan iklim besar-besaran dan memintanya untuk segera mengevakuasi semua warga Amerika, karena jika tidak dilakukan sekarang, maka semuanya akan terlambat. You have to start thinking about large-scale evacuations right now.
Namun apa tanggapan beliau? Sang wakil presiden justru menghiraukan peringatan dari Jack tersebut. Anjing ras hulu sih. Di sisi lain kita akan melihat 3 helikopter militer yang tengah melakukan penerbangan baru saja memasuki sebuah pusaran awan yang maha dahsyat di mana suhu di sana sangat rendah hingga membuat ketiga helikopter mengalami beku dan jatuh ke permukaan. Tak cukup sampai situ, saat seorang awak berhasil selamat dan membuka pintu, dia pun seketika membeku yang menandakan bahwa suhu di titik tersebut sangat-sangatlah ekstrim melebihi kulkas 3 pintu. Sementara itu, Sam bersama kedua temannya terlihat baru saja sampai di kediaman milik salah satu teman baru mereka di sana. Lalu terlihat di berita bahwa akan ada bencana besar yang akan datang untuk kemudian mereka memutuskan pergi keluar kota. Dan saat keluar, mereka melihat bahwa sepertinya mereka sudah terlambat untuk itu. We could see a wind-driven storm surge that could threaten the entire eastern seaboard. Maybe we should just stay here. Pada awalnya situasi di luar terlihat masih cukup kondusif walaupun air menggenang seluruh kota. Bahkan seorang gelandangan pun masih sempat mengutil sebuah sosis dan masuk ke dalam perpustakaan umum untuk berteduh. Namun beliau diusir dengan alasan bahwa tidak boleh membawa peliharaan ke dalam sana. That dog can't come in here. Come on, man. It's pouring out there. Sam sendiri mencoba untuk melewati banjir bersama teman-temannya, di mana salah satu teman wanitanya tergores oleh sebuah plat nomor kendaraan untuk menyelamatkan seorang anak dan orang tuanya yang sedang terjebak di dalam mobil. What is she doing? Tanpa mereka sadari, terjadi mega tsunami setinggi setengah patung Liberty, di mana tsunami tersebut menenggelamkan seluruh kota yang membuat semua orang kepanikan. Melihat temannya masih di luar, Sam pun mencoba menjemputnya dan alhasil si teman tersebut resmi jadi beban, tapi beruntung mereka berhasil selamat. Jack sendiri terlihat sedang melakukan kontak dengan profesor tadi, di mana Jack mengirim data mengenai badai atau pusaran awan yang tadi kita lihat, dan pusat dari badai tersebut memiliki suhu yang sangat-sangat rendah sehingga dalam waktu 10 hari planet bumi akan kembali ke zaman es. When this storm is over, we'll be in a new ice age. What can we do? Save as many as you can. Kembali ke Sam, di mana dia bersama teman-teman dan warga yang selamat termasuk mas-mas gelandangan tadi terlihat aman berada di sana. Karena ingin memberi kabar kepada Jack ayahnya, Sam ditemani si wanita pun pergi ke lantai bawah, di mana dia akan menggunakan telepon umum, dan terlihat bahwa di lantai bawah sudah tergenang air dengan ketinggian yang cukup lumayan. That works. Namun karena ingin membuat Jack khawatir, Sam pun nekat menelponnya, di mana Jack memberitahu Sam agar jangan keluar dan tetap berada di dalam karena akan ada badai salju raksasa yang akan membunuh siapa saja. Sebelum menutup telepon, Jack pun berjanji akan menjemput Sam karena sebagai ayah yang baik, Jack tidak akan membiarkan Sam begitu saja. Just burn whatever you can to stay warm and try to wait it out. Forget what I said about trying to head south. It's too late for that. The storm is just going to get worse. I will come for you. Do you understand me? I will come for you. Tak lama mereka semua yang ada di perpustakaan umum terkejut saat melihat sebuah kapal pesiar ngalangkung tepat di samping mereka, dan sepertinya semua awak kapal sudah tewas karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Jack sendiri didatangi oleh sahabatnya yang merupakan seorang pemerintahan, di mana Jack diminta untuk menemui presiden secara langsung. Singkat cerita, Jack pun menjadi pembicara tepat di hadapan Pak Presiden Trumbull, di mana Jack meminta sang presiden untuk mengevakuasi seluruh warga bagian Amerika Selatan, karena jika tidak, mereka semua akan bernasib sama seperti yang ada di utara alias Los Angeles. What exactly are you proposing, Professor? Evacuate everyone south of that line. Sempat kembali mendapat pertentangan dari si wakil presiden yang heras hulu ini, di mana akhirnya dia dengar cadas karena gara-gara dirinya tidak menghiraukan perkataan Jack tadi, seluruh warga bagian utara terpaksa harus terlambat untuk diselamatkan. If they go outside, the storm will kill them.
Alhasil presiden pun memotong dana pensiunnya dan menarik kartu BPJS-nya karena dianggap lalai dalam menanggapi suatu masalah. Mamam sia, gergetan aing sampai yang ngeras hulu teh. Kembali ke Sam dan orang-orang di mana mereka melihat ada banyak sekali warga yang berbondong-bondong berjalan di luar untuk pergi meninggalkan kota. Di mana sang security berpidato bahwasanya kita semua harus mengikuti mereka untuk menuju ke tempat aman. We should get going before the snow gets too deep. Mendengar hal tersebut tentu Sam sempat mencoba untuk mencegahnya karena seperti yang dikatakan oleh sang ayah yang sudah jelas ahli dalam hal ini untuk jangan keluar dan tetap menghangatkan diri di dalam. We shouldn't go. Why not, Sam? Everyone is leaving. If these people go outside, they will freeze to death. The storm is gonna get bad. It's gonna get really, really bad. You're not gonna be able to survive in it. Namun sama seperti wakil presiden keras kepala tadi, sebagian besar dari mereka tetap berjalan keluar dan menyongsong kepada kematian oleh badai ekstrim yang akan datang. Si anjir dikasih tahu tokoh utama teh malah ini nih yang namanya drill goblokers. Setelah mereka semua pergi, Sam dan orang-orang yang masih waras pun berkumpul di suatu ruangan yang ada perapiannya, di mana mereka memutuskan untuk mengumpulkan buku sebagai bahan bakar penghangat dan mencari makanan untuk mereka bertahan di sana. Dan faktanya, mas-mas gelandangan ini ternyata lebih waras ketimbang orang-orang kantoran yang memutuskan berjalan di tengah badai. Alus. Sementara itu kita akan melihat perjuangan sang ayah yaitu Jack untuk menjemput Sam sesuai janjinya, yang mana seperti yang kita tahu bahwa bagian utara Amerika termasuk Los Angeles tak lama lagi akan terjadi badai raksasa seperti yang sudah diungkapkan oleh Jack sendiri, dan itu sangat menjentelkan. Sementara Sam dan teman-teman sedang menghangatkan diri sambil bersantai, si security dan orang-orang pun akhirnya mulai merasakan dampak dari keras kepala mereka, di mana cuaca semakin memburuk yang membuat sebagian orang tewas akibat kedinginan. Tuh kan? Jack bersama kedua teman setianya akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki setelah tahu bahwa treknya sangat mustahil untuk dilalui dengan kendaraan. Di mana terjadi insiden saat salah seorang temannya terperosok ke dalam sebuah lubang, yang mana ternyata mereka berjalan tepat di atas sebuah gedung dengan atap yang terbuat dari kaca. Sempat terselamatkan oleh sebuah tali yang saling mengikat satu sama lain, akhirnya teman Jack tersebut memotong talinya karena tidak ingin mereka ikut jatuh bersama dirinya. Pas adegan ini kasihan sumpah. Hold on! We'll pull you up! No, let's wait! No, Frank! Kembali ke Sam di mana teman si wanitanya tiba-tiba mengalami demam tinggi akibat infeksi dari luka bekas tergores plat nomor tadi, dan tuh kan jadi beban. I've seen that before. That can get bad. She needs a massive dose of penicillin. Untuk itu Sam dan kedua temannya memutuskan untuk pergi keluar dan masuk ke dalam kapal, berharap ada obat-obatan dan makanan di sana. Sementara itu para astronot melihat bahwa planet bumi nampak sudah diselimuti oleh badai super dahsyat, di mana mereka memprediksikan bahwa badai tersebut akan menghantam kota Los Angeles dalam beberapa menit ke depan. Never seen anything like it. I just received some satellite images from the space station. You better take a look. Good God. This one's gonna hit New York inside an hour. Dan seperti yang kita tahu, Sam dan kedua temannya baru saja keluar untuk masuk ke dalam kapal, sehingga mereka harus dengan cepat melakukannya jika tidak ingin tewas akibat badai tersebut. Hey guys, I found it. Hey, wait a minute. This is the mess hall. We should find some food while we're here. But we don't have time. Dan setelah berhasil menemukan makanan dan obat-obatan, tak diduga muncullah beberapa serigala yang kelaparan, di mana Sam dan kedua temannya harus berjuang untuk bisa lolos dari kejaran Ricky Harun dan kawan-kawannya tersebut. Sementara itu Jack dan satu orang temannya yang pingsan juga harus berjuang untuk menghindari ancaman badai yang sudah datang, di mana dia melihat bendera mulai berhenti berkibar dan membeku layaknya es kulkul di dalam kulkas.
Setelah Sam berhasil menipu para GGS tersebut, Sam pun langsung kembali ke perpustakaan di mana salah satu kawannya tadi sempat tergigit oleh serigala dan harus digusur untuk membawanya. Dan di kejauhan kita bisa melihat bahwa badai tersebut mulai mendekat, yang mana gedung-gedung di sekitar sudah mulai membeku sehingga Sam harus secepatnya masuk ke dalam. Saat sudah masuk, dengan cepat mereka menutup pintu dan membakar buku lebih banyak agar suhu tidak merambat ke dalam. Close the door! Don't let the fire go out! Come away from the door! Beberapa saat setelah kejadian itu, sahabat Jack pun akhirnya sadar dan mereka berdua selamat dengan perapian yang sudah Sam buat. The eye of the storm has passed. We're 40 miles from Manhattan. Dan setelah badai mereda, Jack pun melanjutkan perjalanan di mana mereka berdua menemukan banyak sekali rombongan jasad manusia yang membeku, termasuk si security keras kepala tadi. Dan di sepanjang jalan mereka berdua melihat pemandangan yang sangat indah di mana ada kapal karam yang membeku, patung Liberty yang menjadi es krim raksasa, dan kota Los Angeles yang nampak seperti Ice Age. Dan sesuai lokasi yang sudah Sam katakan tadi, Jack dan sahabatnya akhirnya menemukan Sam dan kawan-kawan masih dalam keadaan hidup berkat perapian yang mereka buat. Of course I did. Tak lama datanglah tim evakuasi menggunakan helikopter di mana mereka melihat bahwa masih ada orang-orang yang selamat dan berhasil bertahan dengan berdiam diri di gedung dan melakukan hal yang sama seperti yang Sam lakukan. It's good to see you. Come on, let's go get our boy. Terakhir, astronot dikejutkan saat melihat planet bumi begitu bersih dan bening yang menandakan bahwa udaranya sangat bersih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kejadian tadi merupakan proses routing planet bumi untuk kembali ke setelan awal atau pabrikan dengan tujuan untuk membersihkan polusi dan beberapa file cache atau sampah yang merusak, yaitu kita, manusia. Tamat, ending yang membeku.